Kisah pernikahan Nyai Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Di balik kisah-kisah spiritual dan legenda tanah Jawa, terselip satu cerita yang tak banyak diketahui, namun memiliki makna sangat dalam. Pernikahan gaib antara Nyai Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Kisah ini bukanlah tentang cinta biasa, melainkan simbol dari penyatuan antara kekuatan spiritual Islam dan kekuatan gaib tanah Jawa. Awal pertemuan. Pada suatu malam yang sunyi, Sunan Kalijaga, sang wali penyebar Islam yang bijaksana, melakukan tapa di pesisir selatan Pulau Jawa. Ia merasakan adanya getaran gaib yang kuat dari arah laut. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan yang agung, rupawan, dan penuh wibawa. Pertemuan itu bukanlah kebetulan. Nyai Roro Kidul telah lama memperhatikan kiprah Sunan Kalijaga yang mampu menyebarkan ajaran Islam dengan sangat halus, tanpa meninggalkan budaya Jawa, sebagai penjaga dunia gaib di tanah Jawa. Nyai Roro Kidul merasa perlu berbicara langsung dengan beliau. Dialog dua dunia. Dalam pertemuan itu, terjadilah dialog yang mendalam antara dua tokoh besar dari dua dimensi berbeda. Sunan Kalijaga meyakinkan sang ratu bahwa Islam hadir bukan untuk menghancurkan tatanan lama, tetapi untuk menyucikan dan mengarahkan ke jalan kebenaran. Nyai Roro Kidul, yang mewakili kekuatan alam dan dunia gaib, justru menghargai pendekatan lembut Sunan Kalijaga. Ia berkata, "Wahai Sunan, aku bukanlah musuh ajaranmu, tapi aku penjaga keseimbangan. Jika engkau datang untuk menyeimbangkan langit dan bumi, maka izinkan aku menjadi penjaga gerbang gaibmu." Pernikahan spiritual. Sebagai bentuk ikrar kesepakatan, terjadilah pernikahan spiritual antara Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul. Ini bukanlah pernikahan jasmani, melainkan ikatan batin antara penjaga dunia nyata dan alam gaib. Dalam pernikahan itu, keduanya berikrar, Sunan Kalijaga akan menjaga spiritualitas rakyat Jawa melalui ajaran Islam yang halus dan bijak. Nyai Roro Kidul akan menjaga ketentraman alam gaib dan tidak akan mengganggu manusia yang lurus jalannya. Simbol dan makna tersembunyi. Pernikahan ini dipercaya melahirkan keseimbangan kosmis. Nyai Roro Kidul tidak hanya menjadi penjaga Laut Selatan, tapi juga simbol bahwa Islam dan budaya lokal bisa bersatu jika disikapi dengan bijak. Banyak yang mengatakan bahwa setelah pernikahan tersebut, para penguasa Mataram dan keturunannya juga menjalin hubungan spiritual dengan sang Ratu Laut Selatan sebagai bentuk kesinambungan kekuatan antara dunia nyata dan gaib, jejak dan peninggalan. Di beberapa tempat seperti Parangkusumo dan pantai selatan Jawa, masih ada ritual-ritual yang dipercaya sebagai bentuk penghormatan terhadap perjanjian leluhur ini. Konon, Sunan Kalijaga meletakkan tongkatnya di sebuah batu di Parangkusumo sebagai penanda bahwa tempat itu adalah gerbang pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul. Kisah pernikahan Nyai Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Episode 2. Ujian perjanjian saat berdirinya Mataram. Prolog. Waktu berlalu. Setelah pernikahan spiritual antara Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul, tanah Jawa memasuki masa baru, berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sebuah kerajaan besar yang kelak menjadi simbol kejayaan budaya, spiritualitas, dan kekuatan leluhur Jawa. Namun, ketika kekuasaan dunia mulai bercampur dengan ambisi, perjanjian suci antara dunia nyata dan dunia gaib mulai terguncang. Dan ujian pertama datang dari dalam Mataram itu sendiri. Pertemuan rahasia di Parangkusumo. Malam itu, Sultan Agung, Raja terbesar Mataram, duduk bersila di sebuah batu besar di Parangkusumo, tempat keramat peninggalan Sunan Kalijaga. Di sanalah ia bermeditasi, memohon restu leluhur dan penjaga gaib Laut Selatan. Angin laut berhembus pelan, kabut tipis menutupi pasir, dan aroma melati memenuhi udara. Tiba-tiba, dari balik ombak muncul sosok wanita berpakaian hijau, bermahkota cahaya, berjalan di atas air menuju batu tempat sang raja bertapa. Dialah Nyai Roro Kidul. "Wahai cucu Raja Mataram," ucap sang ratu, "apa tujuanmu memanggilku malam ini?" Dengan penuh hormat, Sultan Agung menundukkan kepala. "Aku datang bukan sebagai raja, tapi sebagai keturunan Sunan
Kalijaga yang ingin meneguhkan kembali perjanjian suci antara leluhur dan penjaga alam, godaan dan ambisi. Namun jauh di dalam istana, tak semua abdi dan keturunan Mataram memiliki niat suci. Beberapa bangsawan mulai melakukan ritual-ritual menyimpang, meminta kekayaan dan kekuasaan pada makhluk gaib tanpa restu Ratu Laut Selatan. Mereka menyimpang dari jalur perjanjian suci. Ini membuat Nyai Roro Kidul murka. Ia datang dalam mimpi Sultan Agung, berkata, perjanjian leluhur telah dinodai. Mereka ingin kekuasaan tanpa keseimbangan. Jika tidak ada yang memperbaiki jalannya, maka badai akan datang. Sunan Kalijaga menampakkan diri. Melihat situasi memburuk, arwah Sunan Kalijaga dikisahkan muncul dalam wujud cahaya dalam pertapaan Sultan Agung. Ia memperingatkan bahwa ilmu tanpa adab, kekuasaan tanpa moral, dan kekuatan tanpa restu alam akan menjadi bencana. Jagalah keseimbangan. Jangan biarkan Mataram menjadi kerajaan yang lupa akar dan langitnya. Ingat, hubunganmu dengan Nyai Roro Kidul bukan untuk dikuasai, tapi untuk dihormati. Ritual penebusan. Atas petunjuk itu, Sultan Agung menggelar ritual labuhan, yaitu melempar sesaji ke Laut Selatan sebagai bentuk permohonan maaf dan peneguhan kembali ikatan spiritual antara Mataram dan Ratu Laut Selatan. Sejak saat itu, tradisi labuhan terus dilakukan oleh para penguasa Jawa hingga sekarang. Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjanjian lama, pernikahan gaib Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul yang harus dijaga oleh keturunannya. Kisah pernikahan Nyai Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Episode 3. Kutukan bagi mereka yang mengkhianati perjanjian. Prolog. Perjanjian suci antara Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul telah ditegaskan kembali oleh Sultan Agung melalui ritual labuhan. Namun, tak semua keturunan Mataram dan para bangsawan memegang teguh kesucian ikatan ini. Sebagian dari mereka mulai menyalahgunakan kekuatan gaib, melakukan ritual terlarang untuk memperkaya diri sendiri, bahkan memanfaatkan nama Nyai Roro Kidul tanpa izin dan restu. Maka, murka pun turun. Sang Ratu Laut Selatan tak akan tinggal diam melihat perjanjian dilanggar begitu saja. Pertanda awal. Di suatu malam kelam, langit di wilayah Mataram berubah menjadi gelap pekat. Angin laut yang biasanya sejuk kini bertiup tajam dan membawa bau amis darah. Ombak Laut Selatan menabrak pantai lebih keras dari biasanya. Penduduk Parangtritis melihat sesosok wanita berbaju hijau berdiri di tengah laut. Rambutnya menjuntai, matanya menyalat hijauan. Dialah Nyai Roro Kidul, menampakkan wujudnya dalam kemarahan. Aku bukan ratu untuk dipermainkan, bukan jin untuk diperintah. Siapa yang mengkhianati ikrar akan merasakan murka lautan. Bisiknya terdengar di angin malam. Kutukan sang ratu. Salah satu bangsawan bernama Tumenggung Wiraatmaja, dikenal rakus dan haus kuasa, telah melakukan pesugihan terselubung. Ia membangun istana kecil di bukit dekat laut, menyimpan banyak sesajen dan melakukan pemujaan palsu kepada Nyai Roro Kidul. Suatu malam, Tumenggung bermimpi didatangi sosok wanita cantik berbaju hijau. Engkau menyebut namaku dalam ritualmu yang najis. Engkau menipu manusia dengan kedok keramat. Maka kutukanku turun atasmu. Keesokan harinya, Tumenggung ditemukan hilang secara misterius. Hanya meninggalkan pakaian hijau yang basah oleh air laut. Meski rumahnya jauh dari pantai. Konon, tubuhnya ditelan oleh Nyai Roro Kidul dan dijadikan penjaga dasar laut. Sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani melanggar sumpah leluhur. Isyarat kepada keturunan Mataram. Setelah kejadian itu, Nyai Roro Kidul menampakkan diri dalam mimpi seorang keturunan Mataram yang masih setia menjaga perjanjian. Pangeran Wirabumi, seorang alim dan pertapa. Wahai penerus Mataram, ajarkan pada bangsamu bahwa laut ini bukan tempat hiburan semata. Ia adalah gerbang antara dunia kalian dan duniaku. Hormatilah, jangan biarkan warisan Sunan Kalijaga dicemari oleh manusia tamak. Kembalinya ritual kesucian. Maka, atas petunjuk gaib, Pangeran Wirabumi memerintahkan agar setiap penguasa baru Jawa melakukan ritual labuhan. Bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk penebusan dan pembaharuan. Ikatan suci antara tanah Jawa dan penguasanya. Setiap tahun,
para abdi dan keturunan raja akan membawa sesaji ke Laut Selatan, melemparkannya ke ombak, disertai doa. Wahai Ratu Laut Selatan, jaga negeri kami. Kami tidak akan melupakan janji Sunan Kalijaga padamu. Episode 4. Anak Gaib Pewaris Pantai Selatan. Prolog. Pernikahan spiritual antara Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul bukan sekadar simbol ikatan antara dunia nyata dan gaib. Dalam kekuatan cinta yang tersembunyi dari mata manusia, pernikahan itu melahirkan sosok gaib, seorang anak yang menjadi pewaris tahta gaib Laut Selatan. Tak banyak manusia yang tahu keberadaan anak ini, namun di antara para pertapa, spiritualis, dan penjaga alam gaib, namanya dikenal dengan rasa hormat sekaligus gentar. Kelahiran sang pewaris dalam dunia gaib yang tidak terikat waktu dan ruang. Nyai Roro Kidul mengandung cahaya dari ikatan suci dengan Sunan Kalijaga. Pada suatu malam bulan purnama, saat ombak berwarna hijau keemasan dan angin berhenti berhembus, ia melahirkan sosok lelaki tampan berwajah lembut namun bermata tajam. Namanya adalah Raden Ranggalawe Gaib, anak yang mewarisi kebijaksanaan ayahnya dan kekuatan lautan dari ibunya. Didikan dua dunia, Ranggalawe dibesarkan di Istana Gaib Laut Selatan. Ia diajari oleh ibunya tentang dunia jin, alam gaib, dan rahasia kekuatan alam. Namun, dalam sunyi, arwah Sunan Kalijaga juga mendatangi putranya dalam semadi. Wahai anakku, kekuatan bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menuntun. Jadilah jembatan antara manusia dan makhluk gaib. Jangan biarkan warisan ini dibajak oleh mereka yang gelap hatinya. Ranggalawe tumbuh menjadi penguasa gaib muda yang bijak. Tidak suka menunjukkan diri pada manusia, namun sering membantu mereka yang teraniaya, terutama para nelayan dan petapa yang tulus. Kemunculan misterius. Beberapa nelayan di pantai selatan pernah bersumpah melihat sosok laki-laki bersorban putih, mengenakan pakaian hijau toska, berjalan di atas air saat badai besar. Anehnya, badai selalu reda setelah kemunculannya. Mereka percaya itu adalah anak Nyai Roro Kidul dan Sunan Kalijaga yang menjaga mereka. Sementara di kalangan spiritual Jawa, sering terdengar kisah bahwa Ranggalawe Gaib muncul dalam mimpi para wali muda, memberi petunjuk dan memperingatkan mereka dari jalan sesat. Pertemuan dengan manusia. Suatu hari, di lereng Gunung Lawu, seorang pemuda sufi bernama Jaka Wiraguna melakukan tapa brata. Ia tak sengaja membuka pintu dimensi gaib lewat puasa dan wirid yang tulus. Di sanalah ia berjumpa dengan Ranggalawe Gaib. Aku adalah anak dari dua dunia, ucap Ranggalawe. Kau telah bersih niatmu. Dengarkan pesan ibuku. Akan datang masa di mana kekuatan gaib dicari untuk ambisi dunia. Maka jagalah ajaran yang murni. Jangan biarkan nama ibuku digunakan untuk menjual mimpi palsu. Jaka Wiraguna pun kembali ke dunia nyata, membawa pesan gaib itu, dan menjadi guru spiritual yang melindungi warisan gaib pantai selatan. Rahasia yang dijaga. Hingga kini, hanya segelintir orang yang tahu keberadaan anak gaib, Nyai Roro Kidul. Ia dipercaya tidak tinggal tetap di dasar laut, tapi berkelana melintasi pegunungan, laut, dan dimensi, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam halus.